Sorry ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Untuk teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan atau berbincang tentang adab atau pergaulan dalam Islam. Oke, Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, kepada saudara di dalam keluarga, teman, maupun para tetangga. Hal ini tercantum dalam firman Allah yaitu pada surat An-Nisa ayat 36, yang mana artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Berbicara mengenai pergaulan antar remaja, seorang muslim juga perlu memperhatikan beberapa adab dan layak untuk diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Dan remaja ialah usia menuju dewasa yang mana pada usia ini sangatlah rawan dengan pergaulan-pergaulan bebas atau pengaruh-pengaruh buruk yang masuk. Apalagi kita saat ini hidup di zaman yang serba modern, di zaman globalisasi yang mana segala pengaruh itu masuknya begitu mudah, baik pengaruh buruk maupun pengaruh baik. Maka beberapa akhlak mulia sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga pergaulan menuju ke arah yang positif. Yang pertama yaitu menjaga sopan santun. Pertama kita harus menjaga sopan santun ketika bergaul, baik itu tindakan atau perbuatan atau percakapan. Hal ini dilakukan demi menghargai orang lain atau antar sesama. Yang mana hal ini akan menjadi riskan ketika kita tidak melakukan ini ya. Ini bila tidak dilakukan akan mengakibatkan suatu ketersinggungan, dan suatu ketersinggungan itu akan berakibat fatal nantinya. Bisa permusuhan, perpecahan, dan sebagainya. Yang kedua, mengerti dan memahami. Dua sifat ini bisa menimbulkan dampak positif, yakni dapat terjalinnya persahabatan antar remaja hingga waktu yang cukup lama. Yang mana maksud dari itu adalah kita harus mengerti ketika teman kita begini, kita harus begini. Jadi kita harus saling memahami dan mengerti. Mana yang tidak disukai sahabat kita, mana yang tidak. Yang nomor 3, selalu mengajak ke arah kebaikan. Dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang remaja diharapkan selalu menjadi rekan bagi teman-temannya. Selalu mengajak ke jalan kebaikan, saling membantu dalam pergaulan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bersifat adil. Adil di sini maksudnya tidak membeda-bedakan teman ya. Dia yang miskin, dia yang bukan miskin.
dia yang kurang mampu atau dia yang kaya, dia yang ganteng, dia yang mungkin kurang ganteng atau kurang cantik, kita harus menyamaratakan mereka. Kita harus adil. Dari beberapa kasus pertengkaran remaja, mereka bermula ketika seseorang yang memiliki kekurangan fisik atau mental biasanya menjadi seorang yang dibully lah intinya. Nah, beberapa hal perlu kita hindari dalam hal ini. Pengaruh pergaulan yang buruk harus kita hindari, harus kita minimalisir agar nantinya tidak mempengaruhi kita ke jalan yang lebih buruk. Contohnya seperti pengaruh minuman keras, judi, pergaulan bebas, narkoba bahkan ada yang sampai membuat temannya itu murtad. Hal itu sebaiknya kita hindari dengan cara meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperkukuh prinsip kita untuk menghindari sesuatu hal-hal yang buruk, memilih teman mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya membuat dampak positif ke kita ke depannya, dan sebaiknya hindari teman-teman yang kumpulan orang-orang yang mengajak kita ke sesuatu hal yang buruk. Tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan bisa membawa dampak besar bagi karakter seseorang. Semisal contoh, seorang yang baik, dia berkumpul dengan orang-orang yang maling, orang-orang yang pemabuk, orang-orang yang suka judi. Dia pasti dicap juga seorang pemabuk, padahal meskipun dia tidak mabuk. Dan lebih parahnya lagi, dia bisa menjadi, kalau imannya tidak kuat, dia bisa menjadi orang yang pemabuk juga. Banyak kasus kejahatan atau penyimpangan sosial terjadi dikarenakan pergaulan. Banyak dari mereka yang ikut-ikut temannya yang melakukan hal buruk sehingga mereka sampai melakukan hal buruk. Padahal sejatinya mereka bukanlah orang yang jahat. Begitu. Teman-teman gimana? Buat teman-teman sendiri, cara kalian meminimalisir pengaruh buruk dari pergaulan gimana? Halo? Apakah bisa diulangi pertanyaannya? Gini, gimana sih upaya teman-teman buat meminimalisir pengaruh buruk pergaulan terhadap diri sendiri? Kan nggak seluruh teman kita kan pasti baik, kan nggak. Ada beberapa teman pastinya ada yang membawa pengaruh buruk. Bagaimana sih cara kalian meminimalisir lah, mengurangi atau bahkan mencegah pengaruh buruk itu terhadap kalian sendiri? Kira-kira gimana? Membentengi diri sendiri. Membentengi diri sendiri gimana itu? Kayak lebih apa ya? Kayak lebih gini. Meskipun dia berteman dengan teman-teman yang buruk lah pastinya. Iya. Tapi kalau semuanya dia bisa membentengi dirinya sendiri, dia nggak bakal ikut kayak mereka. Yang penting
dia cuma mengecap dia sebagai teman, nggak Iya, lebih iya. dari itu. Gitu. Ada lagi yang lain? Selain itu juga kita dapat menghindari lingkungan yang kurang kondusif dan bisa dengan memperkuat agama kita sendiri. Seumpama nih, kita di lingkungan rumah, terus hampir semua teman-teman kita itu seorang yang istilahnya pemabuk lah. Terus kadang juga ada yang obat juga. Gimana sih cara kita menghindar dari mereka tanpa membuat mereka tersinggung? Gimana kira-kira rata-rata menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Kan gini, misal di lingkungan rumah kita sudah teman-teman kecil kita lah kan sudah berteman lama, terus dari waktu ke waktu kan mereka beda pergaulan, terus mereka dapat teman-teman yang entah dari mana, tapi di sisi lain kan circle pertemanan di rumah itu kan masih tetap berlanjut. Untuk gimana ya, menghindari pengaruh buruk dari mereka gitu. Sumama diajak nongkrong dengan para pemabuk, atau cara nolaknya agar enggak tersinggung gitu. Gimana ya kira-kira? Ada yang tahu? Halo? Halo? Gimana teman-teman? Kalau menurut aku pribadi, itu bisa dengan menasihatinya dengan baik-baik dan bisa diajak melakukan hal-hal yang positif. Nah, cara menasehatinya itu gimana? Agar mereka nggak tersinggung gitu loh. Kan ada, kalau kita frontal, ojo mabuk lah, ini kan otomatis mereka nggak percaya gitu. Soalnya gini, ini cerita aja. Saya punya teman, terus dia emang suka mabuk lah ya. Saya nasihati, dia malah tersinggung. Dan itu malah membuat suatu hubungan itu renggang gitu. Terus sampai akhirnya ya mereka tetap gitu. Oh ya, teman-teman ada yang mau diceritakan nggak tentang gimana sih pergaulan kalian selama ini? Apakah itu menuju ke apakah itu hal yang selama ini positif, atau ada satu pergaulan yang membuat kalian tuh pengen keluar tapi sungkan gitu, yang membuat kalian tuh merasa
ini kayaknya membawa pengaruh negatif, tapi mau gimana lagi, saya sudah ada di sini gitu. Gimana? Gimana guys? Ada yang bisa jawab? Atau mau cerita tentang pergaulan-pergaulan kalian? Gak apa-apa, kita sharing di sini. Gimana? Kalau dari saya itu pernah memiliki teman yang memang suka mabuk. Itu pernah saya nasihati dengan cara baik-baik. Kalau memang mabuk itu tidak baik untuk kesehatan, juga bakal menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan juga. Terus itu bagaimana reaksinya dia, Mbak Ismi? Apakah dia tersinggung atau gimana gitu? Alhamdulillah orangnya tidak tersinggung karena cara menyampaikannya itu juga harus dengan kata-kata yang pas. Ya. Makasih Mbak. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menasihati orang, yaitu salah satunya dengan nada yang halus, sopan. Kita tidak bisa menasihati orang itu dengan nada yang tinggi. Kemudian istilahnya kita rangkul dulu lah. Jangan gimana ya, kita belum benar-benar mengenal dia kok tiba-tiba nasihatin gini. Dianya nanti takutnya tersinggung. Terus yang ketiga yaitu kita kalau menasihati itu sebaiknya jangan di tempat ramai, karena itu akan menjadi aib nantinya bagi dia. Menasihatinya itu ketika ya kita benar-benar berdua dengannya atau bertatap mata, tidak ada orang. Hal itu insya Allah nggak akan menyinggung dia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini gimana ya, pergaulan itu memang benar-benar bebas ya. Seperti contohnya miras, terus ya narkoba itu, seks sebelum nikah. Memang kebanyakan ya, bukannya mengejudge atau gimana ya, teman-teman atau beberapa orang yang melakukan itu memang dia jarang ikut acara-acara keagamaan gitu, atau istilahnya gimana ya, akhlak dan fikihnya itu kurang. Ya itu sih. Ada lagi yang ingin sharing? Gimana teman-teman?
Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah malam juga ya? Insya Allah sudah cukup. Ya, itu tadi tentang diskusi kita ya, diskusi singkat kita pada malam ini tentang pergaulan atau adab pergaulan dalam Islam. Bila ada salah kata dan pengucapan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.